Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video sebelumnya saya sudah memberikan tutorial bagaimana kita deploy Moodle pakai AA Panel. Nah, sebenarnya di jobset yang sudah saya share itu juga ada cara kedua yang lebih ringkas sebenarnya, yaitu menggunakan Docker container. Eh, nah, ini ya, teman-teman, kalau kalian sudah selesai install pakai AA Panel, pakai tahapan yang kemarin ya, itu di jobsit akan ada seperti ini. Nah, kemudian sebenarnya ada poin C, yaitu langkah kerja yang lain, yaitu deployment model LMS menggunakan Docker container. Nah, caranya lebih ringkas, tapi apa ya? Saking ringkasnya juga kalian ada beberapa fundamental yang harus diperhatikan. Jangan sampai uh, kalian pakai cara yang cepat, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian lakukan kayak gitu. Nah, oke, langsung aja. Uh, untuk cara install LMS Moodle pakai Docker container. Ya, ini saya sudah bikin instance ya, namanya Umaroh VM. Nah, saya copy, kemudian saya buka command prompt, ssh ubuntu add yes. Baik, kita ke sudosu. Selalu teman-teman, alangkah baiknya kita update repositorinya, apt update dan apt upgrade min y sekalian. Ini standar karena ini adalah instance yang baru saya bikin, maka saya perlu mengupdate repositorinya. Nah, untuk sambil nunggu update-nya ya, langkah instalasi langkah instalasi Moodle menggunakan Docker itu sebenarnya sangat simpel. Cuman ya, teman-teman harus menghafalkan sintak kodenya, jangan sampai ada yang typo, karena ini salah spasi aja nanti bisa error gitu, salah titik juga bisa error gitu. Ya, sebenarnya simpel sih, yang harus dihafalkan sih ada URL ini, get docker shell, kemudian git clone ini bla bla bla. Ya emang sedikit panjang sih, tapi sebenarnya cuman dua aja itu yang dihafalin udah cukup sih. Ya, kita menggunakan docker compose. Kita cek dulu apakah udah selesai. Nah, ini Linux kita udah siap ya. Selanjutnya langkah pertama, sebenarnya langkah pertama untuk install uh, Moodle menggunakan Docker itu, yang kita perlukan adalah Docker container. Ya, kita harus install Docker dulu. Kalau kita cek ya, di sini udah ada Docker atau belum? Di sini belum ada Docker, makanya kita perlu install. Nih teman-teman, sintaknya seperti ini, nggak boleh ada yang typo. Saya klik enter. Nah, kita lagi download aplikasi Docker container atau Docker Compose juga termasuk. Nah, ini sudah, atau kita kalau mau cek docker min v. Nah, Dockernya udah siap ya. Kemudian kalau kita sudah download Docker, langkah yang kedua, ini saya split aja deh. Tadi, oke, kita udah download Docker, kita cek Docker, udah ada ya, 2914. Ini Dockernya udah update ke 2915. Nah, setelah kita install Docker, kita download aplikasi atau image Moodle-nya. Jadi kita ambil file dari GitHub ini ya, CM Hardison ini ya. Kita pastekan aja, atau kalian hafalkan, kalian ketik manual, jangan sampai ada yang typo. Enter. Nah, udah. Sebenarnya filenya udah kita download ya. Kalau kita lihat ls. Nah, di sini ada folder namanya Docker Moodle. Ini adalah hasil downloadan dari git clone. Ya, kemudian kita coba cd
untuk buka folder directory Docker Moodle-nya, kita ls. Nah, di sini akan ada beberapa file. Nah, yang perlu kita ubah itu sebenarnya cuma satu aja, model variables.env. Nah, caranya kita nano, pakai nano ya, model underscore variable tab enter. Nah, ini teman-teman, di sini ada MySQL database, ini sesuaikan aja, barangkali di soal disuruh nama databasenya pakai nama kalian gitu. Ya tinggal ganti aja db strip nama strip nomor absen, misal seperti itu. Ini root passwordnya ya, untuk MySQL rootnya. User MySQL-nya juga silahkan disamakan. Jadi misal ini Umar gitu ya, ya ini juga Umar. Usernya juga misal user Umar ya ditulis user Umar, bawahnya user Umar kayak gitu. Nah, ini nggak bisa pakai mouse ya, dia harus pakai apa tuh, arrow yang di keyboard untuk geser-gesernya. Jadi yang kita settingkan ada MySQL database, user, MySQL password. Nah, kemudian, nah ini nih yang urgent nih. Jadi kita pengen install modul ini bukan di localhost, tapi di mana? Di instance kita kan. Nah, IP-nya ini kita copy, paste kan. Kita exit ya, exit, simpan, ya, enter. Oke, sebenarnya udah siap nih, tinggal kita up ya. Perintahnya ini yang terakhir, docker compose admin d, enter. Nah, ini dia lagi build atau membangun sebuah aplikasi model menggunakan Docker container. Ini biasanya cuma 5 menit sih, selesai sih. Baik, kalau sudah kayak gini sebenarnya udah selesai nih. Coba kita buka linknya ya, enter. Kalau kayak gini lanjutin aja. Nah, sudah langsung diproses instalasi modelnya. Ini tinggal continue. Nah, sudah hijau semuanya, nggak ada yang ya nggak ada yang merah, sorry ya. Ini ada yang oranye tapi nggak masalah, continue aja. Dia langsung proses installing model tanpa lewat AA panel, tanpa perlu kita install MySQL database manual, semuanya sudah include di dalam image-nya model Docker container. Oke, udah selesai nih, tinggal kita klik continue. Di sini kita bikin username password untuk aplikasi modelnya ya, username misal Umar, nomor absen 01 misal. Nah, password kita bikin bebas ya, yang penting sesuai ketentuan ini. Jadi password harus minimal 8 karakter, ada angkanya 1, ada lowercase, angka kecil, huruf kecil, ada huruf besar, dan ada satu spesial karakter. Misalnya Umar, ini ya udah ada strip 1, 2, 3. Udah, bisa nggak ya? 28 harusnya. Coba kita kasih bintang. Lowercase, uppercase, oke. First name misal Umar Abdur Rahman. Emailnya kalian tulis pakai email pribadi sendiri ya. Jangan lupa dicatat karena ini akan digunakan untuk login user, login ke Moodle. Jadi ini username-nya saya copy, passwordnya juga saya copy. Ini akun apa? Akun Moodle. Kemudian kita update. Nah, ini LMS, misal Umar 0, nomor absen, ini bebas.
misal seperti itu. Kemudian emailnya jangan lupa, kita tulis email. Di sini juga no reply address-nya juga ditulis emailnya. Kemudian save change. Udah teman-teman, di sini ada registrasi tapi kita bisa skip, lakukan skip aja, nggak apa-apa. Ya gitu tutorial install Docker Model. Nah, ini kalau misal teman-teman logout, loginnya pakai mana? Ya pakai yang barusan kita buat, nomor 01, ini login ya, nomor 01, passwordnya @umar 123 bintang. Nah, sedikit tambahan teman-teman, kalau kalian nekat mau pakai Docker ini ya, emang caranya emang simpel. Ada beberapa hal yang harus kalian perkuat, yaitu yang pertama adalah bentar, satu, pemahaman tentang perintah dasar Linux. Seperti bagaimana cara buat file, bagaimana cara menjalankan file, menghapus file, pindah folder, kayak gitu. Tapi ini materi dasar. Kemudian yang kedua adalah kalian paham apa itu Docker, container, bagaimana dia berjalan, bagaimana sistem dia bekerja. Nah, di sini kalau kita mau ngecek apa ada Docker apa aja sih yang jalan di server kita, bisa teman-teman klik Docker compose ls. Nah, sebenarnya ada satu Docker yang berjalan nih. Nah, itu punya kita sendiri, Docker model. Di Docker model, nah ini yang berjalan. Ya teman-teman, sedikit tambahan lagi. Kalau saya ls, nah tadi yang kita edit kan ini kan, env kan. Nah sebenarnya aplikasi utama Docker itu ya ini, Docker Compose YAML. Nah kalau kita cek nano Docker Compose YAML, nah sebenarnya di dalam file ini itu udah manggil image, ada MySQL versi 5, kemudian manggil juga model yang terbaru di dalam gate-nya si Hardison ini. Ya itu aja teman-teman, ini sedikit pengetahuan dasar tentang Docker. Silahkan kalian searching lagi materi tentang Docker. Ini memang lebih cepat, lebih mudah, tapi jangan sampai menjadi bumerang buat kalian. Entah-entah ini lebih mudah, nanti kalian takutnya bingung ketika ditanya oleh penguji. Jadi kalian harus kuat dalam dua hal ini. Penjelasan tentang perintah dasar Linux, paham apa itu, dan paham apa itu Docker. Yang ketiga adalah kalian hafal sintaknya. Sintaknya yang mana? Ya yang di dalam job sheet itu yang saya hijau-hijau ini nih. Ini cara download Docker, ini cara download Moodle, kemudian ini cara menjalankan Docker container. Ya, gitu aja teman-teman. Terima kasih. Saya Rio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.